Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita langsung merenungkan firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal yang ke-36. Kita hampir menyelesaikan kitab 2 Tawari, saudara. Sebenarnya begitu banyak ya mutiara-mutiara firman yang terkandung di dalam 2 Tawari ini, luar biasa. Kita akan melihat dalam 2 Tawari pasal yang ke-36, ayat yang ke-11. Saudara, Raja Zedekia judulnya, dan ini merupakan raja terakhir dari Yehuda. Karena setelah itu kerajaan Yehuda hancur dan mereka hidup dalam masa pembuangan. Kita lihat 2 Tawari pasal yang ke-36 ayat 11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan untuk melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Orang Kasdim ini adalah dari kerajaan Babel, saudara. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkut ke Babel. Mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saya mau cerita sedikit latar belakang supaya Anda mengerti. Jadi Raja Zedekia ini adalah raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bercerita tentang Raja Yosia. Raja Yosia merupakan salah satu raja yang saleh dari raja-raja yang ada di Yehuda. Nah, setelah Raja Yosia itu mati, maka yang menggantikan adalah anaknya. Tetapi posisinya mereka sudah berubah karena pada waktu terakhir sebelum mati Raja Yosia itu melawan Raja Mesir, Neko namanya, saudara ya, Firaun Neko. Jadi sebetulnya pada waktu itu Firaun atau Raja Mesir pada saat itu Neko bukan berperang melawan Yehuda, tetapi Yosia ikut-ikutan perang, sehingga akhirnya singkatnya dia terbunuh, dan ketika terbunuh, kemudian kerajaan Yehuda mulai dikuasai oleh kerajaan Mesir. Dan ketika kerajaan Mesir menguasai, jadi Raja Mesir itu mengangkat anaknya Yosia itu menjadi raja. Jadi sebetulnya ada 3 anak Yosia yang diangkat menjadi raja, tetapi yang diangkat pertama kali oleh Raja Mesir adalah anak Yosia yang kedua. Jadi
apa istilahnya, ngelompatin kokonya ya. Jadi Raja Yosia punya anak yang kedua namanya Yoahas, itu diangkat oleh Raja Mesir sebagai pemimpin untuk menguasai Yehuda. Jadi karena kerajaan Yehuda sudah ditaklukkan Mesir, jadi Mesir mengangkat Yoahas sebagai raja di Yehuda. Jadi sebetulnya ini seperti raja boneka ya. Kemudian setelah Raja Yoahas tidak melawan, Raja Mesir memecatnya, kemudian digantikan dengan anaknya Yosia yang pertama, Raja Eliakim, yang diganti nama menjadi Yoyakim. Singkat cerita juga, setelah itu terjadi peperangan dengan Raja Babel, dan lagi-lagi kemudian diangkatlah Raja Boneka, yaitu anak dari Raja Yoyakim, namanya Yoyakin. Nah, beda M sama N, saudara ya. Kemudian setelah Raja Yoyakin diganti lagi dengan Raja Boneka. Jadi intinya Raja Nebukadnezar dari Babel mengambil raja yang lain, yaitu Raja Zedekia. Jadi Zedekia ini anak dari Raja Yosia yang ketiga. Jadi paman dari Raja Yoyakin ya. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, pelajaran yang saya mau bagikan pada pagi hari ini adalah mengenai memikul kuk perhambaan. Tetapi yang saya maksud memikul kuk perhambaan di sini bukan memikul kuk sebagai hamba dosa. Karena saya percaya pada waktu Yesus telah menyerahkan hidupnya, kita semua sudah dilepaskan dari kuk perhambaan dosa. Tetapi yang saya bercerita di sini adalah kuk perhambaan yang lain. Saudara, yang saya lihat itu begini, bahwa semua yang terjadi setelah Raja Yosia, sejak Raja Yosia memerangi Mesir, padahal sebetulnya seperti saya cerita, Mesir itu tidak mencari gara-gara dengan Yosia sebetulnya, tidak mencari gara-gara dengan Yehuda, tetapi Yosia sendiri yang dalam tanda kutip menentang. Nah, inilah merupakan salah satu kejatuhan yang dilakukan oleh Yosia, yaitu dia itu memerangi, ikut dalam sebuah peperangan yang sebetulnya dia tidak perlu memerangi itu. Jadi dia nggak tanya Tuhan dulu, dia perlu nggak memerangi Raja Mesir. Beda sekali ya dengan zaman Raja Daud. Pada waktu Raja Daud itu memerintah, hampir setiap peperangan yang dilakukan oleh Raja Daud itu selalu tanya lebih dulu dengan Tuhan. Tuhan, perlu enggak aku peperangan ini? Tuhan, perlu enggak aku melibatkan diri di dalam pertempuran ini? Tidak demikian dengan Raja Yosia. Jadi dia enggak pakai nanya, langsung egonya muncul, dia mengambil peperangan ini. Akibatnya dia mati dalam peperangan melawan Raja Mesir. Nah, sejak saat itu, ya saya tetap percaya Tuhan izinkan juga, tetapi semua yang terjadi setelah Yosia itu, semua yang terjadi setelah peperangan dengan Mesir itulah yang membawa banyak hal, kesusahan demi kesusahan terjadi pada kerajaan Yehuda. Saya tetap percaya Tuhan izinkan juga karena orang-orang Yehuda telah banyak melakukan dosa, telah banyak hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh mereka terhadap Tuhan, sehingga ini pun musuh-musuh yang datang dalam kehidupan mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menghukum, untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Tapi yang saya belajar itu begini, saudara. Yang saya belajar ada 2 poin yang kita bisa tarik dari pelajaran tentang Raja Zedekia, adalah begini, bahwa ketika Yehuda harus mengalami konsekuen, ketika orang-orang Yehuda harus menghadapi banyak musibah, banyak penderitaan sebagai akibat dari kesalahan yang mereka lakukan, saya melihat bahwa masih ada anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Saya ulangin, bahwa ketika orang-orang Yehuda harus mengalami sekian panjang penderitaan, akibat sebagai konsekuen dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, saya melihat tetap di dalam penderitaan yang panjang itu masih ada
anugerah Tuhan di dalamnya. Saudara, saya tahu bahwa dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya mengambil keputusan yang salah. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya salah melangkah. Dan ketika kita salah melangkah, kadang-kadang akibat yang ditimbulkan dari kesalahan yang kita lakukan bisa sangat panjang. Dan bisa sampai melibatkan anak, cucu, sampai melibatkan keluarga kita. Sebagai contoh, satu kali seorang suami datang kepada saya. Dia mengeluhkan akibat dari sebuah kesalahan yang telah dilakukan istrinya, yaitu dengan mengambil uang tabungan tanpa izin dengan suami untuk diinvestkan dalam satu investasi. Tujuannya sih, maksudnya itu idealnya adalah begini. Dia itu berharap dengan investasi ini, uang itu akan beranak, akan berbuah banyak. Karena dengan harapan untuk persiapan supaya bisa menyekolahkan anak lebih baik lagi. Tetapi pada kenyataannya, ketika uang itu diinvestasikan tanpa seizin suami, ternyata orang yang membuat investasi itu lari, jadi itu investasi bodong. Akibatnya yang terjadi, uang tabungan yang tadinya disediakan untuk persiapan nyekolahkan anak habis dalam waktu sekejap. Nah, suaminya sangat marah, pasti ya, suaminya sangat marah, dan kemudian ketika dia konseling, dia betul-betul mengatakan bahwa seperti rasa percaya dan rasa untuk memaafkan istrinya itu begitu sulit. Dia berkata, bagaimana saya tidak marah, bagaimana saya bisa memaafkan, karena masa depan anak yang semuanya kita udah siapkan bertahun-tahun dengan tabungan itu ludes dalam seketika, tanpa dia itu tanya sama saya dan tidak rundingan dulu. Bagaimana saya bisa memaafkan? Dia hancurkan keluarga, dihancurkan masa depan anaknya dalam waktu sekejap. Saya ngomong sama dia, saya tuh tetap percaya begini, kita memang harus menghadapi konsekuensi apapun yang kita kerjakan. Tetapi saya katakan begini, percaya atau enggak, ketika kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, selalu ada anugerah yang Tuhan sediakan. Maksud saya, apa anugerah yang disediakan itu gimana? Maksud saya adalah begini, entah gimana ketika kita merendahkan diri, walaupun kita sudah salah melangkah di masa lalu, dan akibat salah melangkah, mungkin ada banyak penderitaan yang terjadi sampai hari ini. Saya tetap ingin mengatakan, belajarlah untuk merendahkan diri. Sebab apa? Saya tetap percaya ada anugerah Tuhan. Anugerah itu bisa berbicara tentang percepatan waktu. Anugerah itu bisa berbicara berupa bala bantuan yang Tuhan kirimkan. Orang Israel, kerajaan Yehuda, memang ada di bawah kekuasaan Raja Mesir. Memang ada di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Tapi kalau saudara perhatikan, nanti kita akan membaca di kitab-kitab selanjutnya tentang bagaimana orang-orang Israel di pembuangan diutus untuk membangun Yerusalem, diutus membangun rumah Tuhan. Padahal yang mengutus itu adalah raja-raja dari orang-orang kafir. Artinya itu begini, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, sekalipun mereka itu ada di bawah penjajahan, tetapi mereka itu masih diberi kesempatan, masih diberi anugerah untuk bisa membangun kembali bait Tuhan, membangun kembali tanah mereka. Nah, bukankah ini merupakan sebuah anugerah yang secara logika kita pikir mana mau, mana mungkin. Namanya penjajah itu, nggak ada ceritanya penjajah itu ngasih izin, boro-boro masih memberikan bantuan materi, tetapi memberikan izin dan sebagainya untuk apa?
untuk membangun kembali tanah Yerusalem mereka, membangun tanah air mereka. Nah, itu tidak make sense, tidak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Jadi saya ingin mengatakan pada saudara itu begini, bahwa memang kita bisa melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Memang kita bisa melakukan langkah yang salah, yang fatal. Tetapi percayalah, ketika kita merendahkan diri, maka akan ada anugerah Tuhan yang akan menolong kita, sehingga pada akhirnya kita akan lepas dan menang. Nah, hal kedua yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, ini ada kaitan karena ayat 13, ayat 13 tadi menuliskan, ayat 12 dan 13, ada satu nama nabi yang disebut, yaitu Nabi Yeremia. Karena itu saya mau mengajak kita membuka Yeremia 21, saudara ya. Kitab Yeremia 21. Yeremia 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia 21 ayat 8 sampai 9. Jadi ada sebuah pesan Tuhan yang panjang melalui kitab Yeremia. Judulnya aja Yeremia 21 adalah pembuangan Raja Sedekia diberitahukan. Ayat 8 sampai ayat 9. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Nah, Anda akan lihat sesuatu yang unik sekali pada ayat ini. Yeremia bilang, pilihlah jalan, kamu harus memilih di antara dua pilihan, jalan kehidupan atau jalan kematian. Nah, lihat ayat yang ke-9. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri, nah ini nubuatan yang menurut saya tetap tidak enak, ya, tetap tidak enak. Menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim, orang Babel, yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Saudara, sangat aneh kesannya pertama kali bahwa ternyata suara Tuhan itu jangan diartikan bahwa saudara itu selalu pesannya begini, udah lu berontak aja, lu keluar aja dari situ, bangkit berdiri bersama dengan aku, hadapin mereka dan menang atas mereka. Tidak selalu ternyata suara Tuhan seperti itu, dan suara Tuhan di konteks ini ternyata malah begini, serahkan dirimu untuk menjadi hambanya Nebukadnezar, serahkan dirimu untuk menjadi hambanya Raja Babel. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong begini, pikulah kuk sebagai hamba dari bangsa yang terjajah. Jadi pikulah kuk perhambaan ini. Nah, ini pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan ternyata Sedekia tidak mau. Alkitab menuliskan di ayat yang ke-13 tadi, Sedekia memberontak. Sedekia seakan-akan mau menunjukkan kita orang Yehuda bisa berdiri sendiri. Kita bukan orang-orang yang dijajah. Secara sepintas kelihatannya idealis, tetapi ternyata kita belajar satu sisi yang lain dari hukum firman Tuhan, bahwa ternyata kadang-kadang suara Tuhan juga bisa berupa kamu menyerahkan diri sebagai di bawah kuk perhambaan. Nah, saudara, apa yang saya belajar dari ayat ini, bahwa ketika kita itu mempunyai semua yang terjadi pada Yehuda ini kan akibat dari kesalahan mereka sendiri toh. Akibat dari mereka ngelawan Tuhan, akibat dari mereka melakukan jalan-jalan yang berlawanan dengan Tuhan. Nah, dalam hidup kita seperti yang saya bilang, bisa melakukan kesalahan yang membuat kita punya penderitaan yang panjang. Nah, apa yang Tuhan sarankan melalui Nabi Yeremia adalah pikulah kuk itu. Pikulah kuk perhambaan itu. Artinya itu begini, seringkali anak-anak Tuhan itu kalau mereka udah bikin kesalahan, lalu mengalami musibah, lalu mengalami masalah, mereka tuh selalu seringkali datang kepada hamba Tuhan, minta tolong didoakan dengan harapan supaya masalah itu segera selesai. Utang yang panjang itu segera Tuhan itu turun tangan, bikin mujizat, supaya utang yang panjang itu tertutup. Itu yang sering saya tangkap. Jadi mereka tuh selalu meminta seperti shortcut atau jalan pintas supaya itu segera selesai. Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Tuhan bisa tolong bayar hutang-hutang saya. Mereka yang berbuat, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Nah, itu yang sering terjadi. Tetapi kalau kita melihat kisah ini, yang saya amatin adalah begini.
Tuhan itu mengajarin kita untuk mau belajar menjalani konsekuen dari apa yang kita lakukan. Tuhan mengajari kita untuk mau menjalani konsekuensi dari keputusan-keputusan yang salah yang kita lakukan di masa yang lalu, langkah-langkah yang salah yang kita lakukan. Contoh, sebagai contoh simpel nih, ada orang mungkin MBA nih, jadi hamil duluan sebelum menikah. Lalu datang kepada seorang hamba Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun. Lalu dengan harapan setelah minta ampun itu bahwa seakan-akan masalah itu kan sudah selesai. Jadi dia tidak dicibir orang, dia tidak dijadikan buah bibirnya pembicaraan orang, dia tidak lagi dihina, bahkan bila perlu mungkin terjadi sebuah mujizat gimana dia nggak jadi hamil atau keguguran kah atau whatever lah. Nah itu yang pernah saya temuin ketika juga seorang datang menghampiri ke saya. Saya tuh bilang begini sama dia, Tuhan ngampuni, pasti ngampunin. Tetapi akibat dari kesalahan yang kamu lakukan, kamu harus jalanin itu. Jalanilah dengan rendah hati, seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita dengan rendah hati, ya aku salah, kita mau hadepin, kita jalanin. Saya percaya ada anugerah Tuhan. Anugerahnya gimana? Mungkin tidak selama itu Tuhan akan membuat orang itu nggak lagi mencibir kita. Bisa aja begitu. Tetapi poin yang kedua yang saya ingin tekankan adalah jalanin, saudara. Jalanin konsekuensi yang sudah terjadi akibat keputusan kita yang salah. Ikhlasin, jalani dengan syukur, jalani dengan ikhlas. Jangan berontak, jalani dengan ikhlas. Kalau kita harus menghadapi cibiran orang, hadapi dengan kerelaan. Kalau kita harus dihina orang, hadapin dan ikhlas nerima karena memang itu salah kita. Sama seperti suami yang istrinya mengambil uang untuk investasi tadi. Saya tuh bilang, pasti ada konsekuensi kan akibat dari uang yang dipakai, anaknya dalam tanda kutip bisa terancam untuk sedikit tidak langsung masuk kuliah, mungkin bisa harus menunda 1 tahun, bahkan mungkin menunda dulu, tidak sekolah atau tidak kuliah gara-gara uangnya udah dipakai mamanya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi saya menyarankan pada suami, belajar hadapin dengan ikhlas dan dengan syukur. Jangan berontak dengan bentuk akhirnya kepahitan sama istri, dan bahkan dia bertekad untuk tidak menceraikan istrinya. Saya bilang, jangan berontak. Hadapin dengan syukur. Hadapin dengan ikhlas. Ya udah dijalanin, kalau memang terpaksa memang anak ya ikut jadi korban. Tapi jalanin dengan syukur, jalani dengan ikhlas. Karena apa? Ketika kita menjalani dengan ikhlas, saya tetap percaya ada anugerah Tuhan bisa diberikan. Anugerahnya berupa apa? Mungkin anugerahnya berupa ternyata walaupun anaknya tidak kuliah, tapi ternyata bisa dapat pekerjaan yang luar biasa, yang bahkan anak kuliah pun belum tentu mendapatkan. Jadi seperti itu, saudara. Tuhan bisa memunculkan Roma 8 ayat 28. Sesuatu yang baik datang dari kerendahan hati dan keikhlasan itu. Sekalipun itu berasal dari sesuatu yang menyakitkan. Jadi pelajaran pagi hari ini adalah begini. Kadang-kadang kalau kita memang harus menghadapi sebuah penderitaan, jalanilah dengan ikhlas, dengan kerendahan hati, dengan syukur. Apapun yang terjadi, mungkin kita salah percaya sama orang, mungkin kita mengambil investasi yang salah, mungkin kita sudah mengambil keputusan yang salah, apapun itu, percayalah, datang dengan kerendahan hati, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Dan jalani konsekuensi itu dengan ikhlas. Saya tetap percaya ada anugerah Tuhan. Anda lihat, Zedekia memberontak. Nasibnya sungguh mengenaskan, saudara. Nasibnya sangat tragis. Apa yang terjadi ketika dia berontak melawan Raja Nebukadnezar? Maka dia menyaksikan
anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah anak-anaknya dibunuh, lalu Sedekia sendiri dicongkel matanya sebelum akhirnya dia dibawa ke dalam pembuangan. Nasibnya sangat mengenaskan. Kalau kita mengalami sebuah penderitaan, jangan kita punya sikap seperti Sedekia, yaitu berontak. Berontak dengan Tuhan, berontak dengan keadaan, lalu kita mengambil cara seperti Sedekia, langsung sikat, langsung pakai cara kasar. Saudara, itu akan membawa kita pada kehancuran. Bila perlu, hadapin yang namanya cook. Cook itu enggak enak, karena orang dikasih cook itu enggak bebas. Tetapi kadang-kadang kita harus menghadapi cook. Jalani. Kalau dicibir orang ya hadepin. Jangan berontak. Jangan berusaha lari, cari jalan gampang. Itu akan membuat saudara tambah hancur. Hadapin, sakit Bu, iya jalanin. Hadapin, walaupun mungkin sampai kekurangan duit. Saudara, saya sering mengkhotbahkan tentang Yesaya 30. Walaupun roti dan air serba sedikit, dan kita tetap menangis, tapi tetaplah dengan ikhlas. Percayai ada anugerah Tuhan di dalamnya. Saya tidak tahu apapun yang dipergumulkan saudara pada hari ini. Tapi kalau saudara seperti ada di dalam perhambaan, entah itu sebuah hutang yang betul-betul menyiksa, gali lubang, tutup lubang. Bagaimanapun itu adalah bagian dari keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita lakukan. Datang dengan kerendahan hati. Jangan cari shortcut, jangan cari jalan gampang. Pikul kuk itu dengan keikhlasan dan kerendahan hati. Bilang sama Tuhan, saya memang salah. Beri saya kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu sempurna buat kami. Yuk sama-sama Bapak Ibu kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan, inilah darah-Mu yang sempurna yang sudah menebus kami. Kami percaya bahwa dengan darah ini kami telah didamaikan menjadi kembali anak-anak-Mu, menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, saat kami minum, darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami, menggelontor semua penyakit, menghancurkan semua kutuk, dan menjadikan kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, segala kemuliaan, syukur, dan hormat hanya bagi buat Tuhan selama-lamanya. Amin.